warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Intan, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi collocation untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris. Oke teman-teman, langsung ke penjelasannya ya. Collocation. What is a collocation? Apa sih collocation itu? Collocations are words that go together that sound natural to native speaker. Jadi teman-teman, collocation adalah kata-kata yang digabungkan dan terdengar natural atau alami bagi native speaker. Native speaker itu adalah orang-orang yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Jadi bahasa Inggrisnya itu merupakan bahasa ibu mereka. Bagi orang-orang Indonesia mungkin collocation itu kedengarannya asing, tapi tidak bagi native speaker. Hal tersebut merupakan hal yang sangat familiar. Sebenarnya bahasa Indonesia juga banyak collocation loh. Saya akan kasih contoh gampangnya tentang collocation. Contohnya adalah, misalnya kita biasa dengarnya kamar mandi. Bagaimana kalau kita ganti kamar mandi itu dengan ruang mandi? Akan terdengar aneh bukan? Dan ada juga dokter hewan. Tidak mungkin kan kalau kita bilangnya dokter binatang? Nah, kurang lebih collocation seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya adalah why learn collocation? Kenapa belajar collocation? Ada beberapa alasan kenapa kita harus belajar collocation, yaitu yang pertama, your language will be more natural and easily understood. Bahasa kalian akan lebih natural dan mudah dipahami. Jadi bahasa kalian akan lebih alami dan tidak terdengar kaku. Yang kedua, you will have alternative and richer of expressing yourself. Kalian akan memiliki alternatif dan lebih kaya dalam mengekspresikan diri kalian. Yang ketiga, it's easier for our brains to remember and use language in chunks or blocks rather than as single words. Akan lebih mudah untuk otak kita mengingat dan menggunakan bahasa yang dalam satu potongan atau satu blok, seperti yang kamar mandi dan dokter hewan tadi, daripada menggunakan kata tunggal. Yang selanjutnya adalah how to learn collocation. Bagaimana sih buat belajar collocation-nya? Oke, di sini ada beberapa cara yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah be aware of collocation and try to recognize them. Harus sadar dan harus mengenali collocation itu. Jadi ketika kalian melihat atau membaca collocation, kalian bisa mengenalinya, apakah itu collocation atau bukan. Yang kedua, read as much as possible. Baca sebanyak mungkin, karena dengan membaca merupakan cara terbaik untuk mempelajari vocabulary atau collocation itu sendiri. Yang ketiga, write down other words that collocate with it. Ketika kalian belajar sebuah kata yang baru, tuliskan kata yang sudah kalian ketahui dengan kata yang lain dan kalian kolokasikan. Misalnya, kalian sudah tahu kata remember dan mempelajari sebuah kata baru, misalkan vividly, yang artinya dengan jelas. Nah, kalian kolokasikan kedua kata tersebut sehingga menjadi remember vividly, yang artinya ingat dengan jelas. Yang keempat, revise what you learn regularly. Revisi
perbaiki, dan tinjau kembali apa yang sudah kalian pelajari secara teratur. Yang kelima, find information in any good learner's dictionary. Kalian bisa mencari informasi-informasi mengenai collocation melalui kamus pelajar yang baik. Bisa kalian cari di internet. Yang selanjutnya adalah types of collocation atau jenis-jenis collocation. Di sini akan ada beberapa jenis-jenis collocation. Pada umumnya ada 7 jenis collocation yang merupakan kombinasi dari verb, noun, adjective, dan yang lainnya. Oke, langsung saja jenis-jenisnya. Yang pertama ada adverb plus adjective, kata keterangan dan kata sifat. Contohnya di sini ada completely satisfied, benar-benar puas. Yang kedua, fully aware, benar-benar paham. Contoh sentence-nya, I am completely satisfied with this restaurant service. Aku benar-benar puas dengan pelayanan restoran ini. Adverb-nya di sini ada completely dan adjective-nya ada satisfied. Yang selanjutnya ada adjective plus noun, kata sifat dan kata benda. Example, preliminary exam, tes awal, regular schedule, jadwal biasa. Contoh sentence-nya, in order to get in, you have to pass the preliminary exam. Untuk masuk, kamu harus lulus tes awal dulu. Adjektifnya preliminary dan noun-nya exam. Yang selanjutnya ada noun plus noun. Example, a round of applause, tepuk tangan riuh. A cup of coffee, secangkir kopi. Contoh sentence-nya, I will buy you a cup of coffee if you help me. Aku akan belikan kamu secangkir kopi jika kamu menolongku. Noun yang pertama ada cup dan noun yang kedua ada coffee. Yang selanjutnya ada noun plus verb, kata benda plus kata kerja. Example, house was burning, rumah terbakar. Movie started, film dimulai. Contoh sentence-nya, we have to arrive before the movie started. Kita harus sudah tiba sebelum filmnya dimulai. Noun-nya ada movie dan verb-nya adalah started. Lalu ada verb plus noun, kata kerja plus kata benda. Example-nya, give opinion, memberikan pendapat, do assignment, mengerjakan tugas. Contoh sentence-nya, don't forget to do your assignment when you arrive at home. Jangan lupa kerjain tugasnya ketika kamu sampai di rumah. Yang selanjutnya ada verb plus expression with preposition, kata kerja dan pernyataan dengan preposisi. Example, burst into tears, menangis terisak-isak. Driven to madness, dibuat gila. Sentence-nya, I feel like I'm driven to madness by this assignment. Aku rasa aku dibuat gila oleh tugas ini. Dan yang terakhir, ada verb plus adverb, kata kerja plus kata keterangan. Example-nya, screaming loudly, berteriak keras-keras. Strictly prohibited, secara tegas dilarang. Sentence-nya ada, she was screaming loudly during the concert. Dia berteriak sangat keras selama konsernya. Oke, itu jenis-jenis dari collocation dan contoh-contohnya. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis collocation yang lain, misalkan yang kita ketahui, do the cooking, do your best, make a mistake, make money, take a look, take a rest, have lunch, have a drink, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itulah pembahasan dan penjelasan saya mengenai materi collocation. Semoga
semoga teman-teman